Saudara, Indonesia atau semua negara di dunia, rakyatnya itu hanya punya dua pintu sebelum rakyat negara ini mendapatkan haknya. Yang pertama adalah polisi, dan itu jelas membela hak-hak keadilan dalam hukum, dalam perlindungan, dalam hal apa saja. Polisi adalah pintu yang pertama. Dan pintu yang kedua adalah saudara, para pegawai negeri. Nah, saudara punya pintu yang kedua untuk bangsa Indonesia atau rakyat Indonesia mendapatkan haknya dalam pelayanan tentang kehidupan sehari-hari yang dibutuhkan oleh bangsa ini. Tapi dua pintu ini, saudara, justru tidak jadi tempat yang aman buat bangsa ini. Kita lihat ketidakadilan di negara ini. Saya tidak tahu siapa Pak Urbinas yang memilih tema yang dahsyat ini. Nanti ketika lihat seluruh pasal 2 kitab Titus, itu hebat sekali. Dalam pasal yang kedua kitab Titus, kalau saudara lihat dari ayat yang pertama, Tuhan menyebut bapak-bapak dan ibu-ibu, orang-orang tua, sampai para pegawai. Luar biasa. Negara ini hancur bukan karena apa-apanya, karena dua pintu ini hampir tidak ada orang yang takut akan Tuhan. Saya berkata secara umum. Saudara, polisi yang seharusnya menjadi perlindungan dan rasa aman buat rakyat, tapi justru kalau kita melihat mereka, kita jadi takut. Maaf, begitu dalam kepegawaian. Sebelum bangsa Indonesia dari pemerintahnya menghapus mutu ini, maaf ya, saya tidak menyinggung 1-2 departemen, tapi ini fakta. Sebelum mutu di negara ini dihapuskan, apa mutu itu? Bangsa kita punya mutu yang jelek sekali. Kalau bisa dipersulit, mengapa dipermudah? Pernah dengar istilah itu? Urusan-urusan birokrasi yang begitu jelimet, begitu complicated di negara ini, itu menyusahkan rakyat sendiri. Dan gak tahu dari mana kita harus tarik benang ini sebetulnya untuk melepaskan ikatan ini. Indonesia sulit bangkit. Sudah 7 tahun ini, setiap tahun ada lembaga internasional yang ngurusi bidang korupsi, dan selalu menyebutkan 200 negara di dunia yang korup itu siapa. 2 minggu yang lalu, awal Desember ini, Indonesia masih di urutan ke 193. Bayangkan negara yang terkorup di dunia. Singapura nomor 1. Dalam nilai Singapura itu 9, sekian. Jadi negara yang korupsinya paling kecil nilainya 10. Indonesia masih di bawah 4. 3 sekian, jauh sekali. Nah, lembaga yang paling korup di Indonesia ini adalah pengadilan. Departemen kehakiman, departemen yang paling korup di negara ini. Dalam ilmu politik, tiang negara yang utama adalah keadilan. Hampir gak ada jaksa dan hakim gak korup di negara ini. 2 minggu ini bangsa kita dipermalukan lagi karena seorang dari lembaga yang paling bergengsi, yang paling diharapkan oleh masyarakat, yang namanya Komisi Yudisial, saudara tahu, tertangkap menerima suap, dikenakan vonis kira-kira 20 tahun. Bayang, mau kemana lagi rakyat bangsa ini akan mendapatkan pertolongan? Itu sebabnya di bidang kepegawaian ini pintu yang kedua. Satu kali saya lupa dalam acara apa. Waktu itu Gus Dur masih jadi presiden. Kita tahu salah satu presiden kita yang paling kocak, ngomongnya paling cepat sepanjang Gus Dur ini. Saya nggak tahu, saya lupa dalam acara apa. Tapi itu di televisi saya ngikuti berita. Tiba-tiba Gus Dur bicara masalah polisi. Nah, salah satu kalimatnya bilang begini: hanya ada 3 polisi yang paling baik di Indonesia. Satu itu almarhum Jenderal Hugeng. Memang dia tokoh jenderal polisi yang paling jujur. Maka itu gak lama dipecat langsung karena kejujurannya itu. Yang kedua polisi tidur, ketiga patung polisi. Itu sindiran yang sangat tidak enak.
Tapi itulah kenyataannya. Saudara, kita harus jujur. Sulit mencari pegawai yang bersih di negara ini. Maaf, jangan salahkan saya berkata ini. Selama motivasi hidup kita adalah uang, bukan pelayanan, maka bangsa ini akan tetap terpuruk. Saya ulang lagi pernyataannya. Selama pemerintah kita melihat rakyat itu adalah uang, bukan rakyat yang harus dilayani, maka negara akan tetap terpuruk. Saya beri contoh saja. Filipina itu devisa ketiga terbesar. Itu dari para TKW dan TKI-nya, istilah itu ya. Tenaga kerja Filipina itu menyumbang devisa terbesar nomor 3. Ada jutaan orang Filipina kerja ke luar negeri, jadi perawat, jadi pembantu, jadi sopir, tenaga, macam-macam. Dan buat pemerintah Malaysia, TKI TKW mereka istilah ini ya, yang pulang itu disambut, dihormati luar biasa. Tapi Indonesia tidak. TKI TKW itu kalau pulang diperas, di Bandara Soekarno diperas habis-habisan. Dari mulai petugasnya sampai tukang portirnya, sampai sopir taksinya, sampai pejabat imigrasinya. Karena mereka lihat bahwa rakyat ini uang. Ini yang merusakkan negara ini, saudara. Karena pemerintah tidak bisa melihat rakyat itu sebagai hak yang harus dilindungi. Maaf, kalau saya cerita di Jawa, beda dengan di Papua. Kami di Jawa orang-orang keturunan Tionghoa, ngurus apa saja pasti diperas. Itu sudah bukan rahasia lagi. Ini menyedihkan sekali. Nah, selama motivasi uang ini tidak dibebaskan dari hidup kita, bangsa akan tetap hancur. Saya mempelajari karakter bangsa itu dari lalu lintasnya. Saya banyak keliling bersama istri kalau kami pelayanan ke luar negeri. Hanya Indonesia di rambu-rambu lalu lintasnya itu. Di Papua tidak terlalu nyolok. Kalau di Jawa itu, yang pernah ke Jawa pasti akan tahu. Hanya Indonesia yang rambu-rambu lalu lintasnya, entah itu dilarang masuk, entah itu dilarang belok, entah itu hanya rambu-rambu lalu lintas. Semua larangan rambunya, lalu ada kotak kecil cat putih di bawah rambu itu tulisan kecuali. Nah, ini merupakan moral dan karakter bangsa ini. Hukum itu ada kecualinya di negara ini. Dan ini fakta. Maka itu negara ini gak bisa lurus, bengkok terus. Karena kecuali-kecuali itu tadi. Dilarang masuk, kecuali pejabat, kecuali anak pejabat. Bayangkan, bulan lalu, November, kami suami istri dengan tim dari Belanda. Pas bersamaan kami datang, ada rombongan pejabat-pejabat Kabupaten Serba Minasa mana, daerah Tomohon. Saudara, mereka diundang ke Belanda karena pemerintah Belanda ingin memberkati Tomohon. Ternyata Tomohon itu sudah berpuluh-puluh tahun sejak zaman Belanda dulu itu menjadi pusat pengembangan bunga. Saya baru tahu bulan November lalu waktu kami ada di sana. Jadi sebetulnya sekian puluh persen benih bunga yang dikembangkan di negara Belanda itu dari Tomohon. Wah, saya baru tahu juga. Nah, Belanda itu negara yang hebat. Negaranya kecil, saudara. Provinsi Jawa Barat itu jauh lebih luas daripada negara Belanda. Bayangkan negara sekecil itu bisa menguasai Indonesia sebesar ini, memang hebat. Nah, negara itu satu-satunya negara di dunia pengekspor bunga. Devisa negara yang terbesar buat Belanda adalah bunga. Negaranya kecil, saudara. Memang dari dulu saya heran. Saya pernah diajak, karena saya kenal seorang pengusaha bunga dari Makassar. Waktu itu mereka datang ke Belanda, saya sama-sama pas pelayanan. Itu diajak ke kota khusus yang merupakan bursa bunga sedunia. Ya, itu di Almere namanya. Besar sekali. Jadi itu orang jual bunga
Jenis-jenisnya luar biasa.